Halo guys, balik lagi sama Chris dari Trading Pintar. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita mau testing. Kita akan tes hammer dan pivot point. Kemarin kita udah bahas ya soal sepupunya, hanging man dan pivot point juga. Nah, kita kemarin udah tahu berapa-berapanya tuh, berapa banyak profit yang kita dapatkan dari total bukaan entry-nya, berapa banyak kita entry-nya juga. Terus berapa banyak kemungkinan yang harusnya bisa kita ambil malah gak dapet, itu semuanya juga bisa kita cek lewat backtesting teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba untuk sepupunya nih, untuk saudara kembarnya. Sama soalnya patternnya mirip, cuman ya teman-teman udah tahu ya mana bedanya hanging man sama pattern. Itu adalah posisi dia keluar lagi di tren apa dan tren apa. Kalau kemarinnya hanging man berarti lagi di atas, tren mau berbalik menuju ke bawah. Begitu juga ini kalau hammer kebalikannya, dari bawah terus menuju ke atas seperti itu. Nah, biar nggak berlama-lama, kita juga perlu nih setting up backtest sheet-nya juga, ya kan, sama trading view-nya juga, ya kan. Nah, kalau yang sebelumnya kita pakai yang versi gratis ya, untuk video-video sebelum kemarin sih. Kalau yang kemarin kan udah kasih tahu juga ya teman-teman, kita mau pakai yang berbayar. Kita akan pakai fitur replay-nya dari trading view. Itu juga hari ini. Jadi jangan berlama-lama. Iya, jangan berlama-lama. Saya harusnya jangan berlama-lama ya teman-teman. Langsung aja kita ke monitor. Yuk, sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, gengs, teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman. Udah teman-teman lagi. Kita udah masuk di monitor teman-teman ya. Nah, hari ini kita backtest hammer dan pivot point teman-teman. Hammer, pada inget gak hammer? Ayo. Hammer. Nah, ini bentukannya teman-teman ya. Bentukannya candle palu. Seperti ini bentukannya. Nah, di sini untuk strategi hammer dan pivot point berarti kita akan fokus di buy position teman-teman, karena candle hammer ini dia bernamakan hammer kalau posisinya lagi ada di bawah atau lagi adanya perubahan dari penurunan tren ya, tren turun kemudian naik. Nah, ini sebagai pola yang mengindikasikannya ada perubahan atau ada reversal atau pembalikan. Nah, karena posisinya di bawah, untuk trading forex dan gold kita akan manfaatkan pergerakan naiknya itu dengan buka buy position. Jadi kita akan fokus di buy position. Terus untuk menentukan di mana nanti baiknya buy positionnya ini, kita juga akan memadukan dengan yang tadi tuh, pivot point calculation. Jadi di sini kita akan sedikit berhitung teman-teman. Cuman karena ini backtest dan kalau berhitungnya juga lumayan ya teman-teman ya. Karena pivot yang dipakai di Trading Pintar itu adalah pivot harian. Jadi untuk backtest selama 1 bulan nih, ya kisi-kisinya 1 bulan nih. Jadi setiap hari dalam 1 bulan itu kita perlu untuk mengganti dari lebih tepatnya sih bukan mengganti, lebih kita update pergerakannya, ngikut dari pergerakan yang sudah terjadi 1 hari ke belakang seperti itu. Nah, untuk ngitung pivot point ya, kita akan pakai pivot point kalkulator dari sini ya, dari investing.com. Nah, nilai angka high, low, close, dan open ini teman-teman bisa dapat dari
TradingView atau dari gateway-nya teman-teman trading, mau dari Meta atau teman-teman punya broker lain yang punya fasilitas atau apps yang bisa untuk trading. Nah, teman-teman rubah dulu ya. Kita langsung juga setup ya. Teman-teman rubah dulu time frame ke time frame daily. Nah, karena kita mau backtest ke belakang, jadi kita akan menuju di tanggal 1 Mei. Saya mau pakai bulan Mei untuk backtest kita. Sama seperti edisi backtest di episode-episode yang lain teman-teman ya. Kan kita udah nyoba nih, ini kali ini hammer. Sebelumnya kita udah bahas juga tentang hanging man. Hanging man tuh sama kayak hammer tapi posisinya dia ada di atas, ada di perubahan tren dari tren naik menuju turun. Nah, kalau posisinya di bawah namanya berubah menjadi hammer seperti itu. Nah, di sini tanggal 1 Mei ya. Di sini kita akan pakai tanggal 30 April maksudnya, untuk nanti kita pasang calculation pivot point, kita nentuin support dan resistance dari pivot point kalkulator. Nah, kayak gini. Ini tanggal 1 yang hijau, ini merah tanggal 30 teman-teman ya. OHLC ada di atas ya. OHLC ada di atas. Di mana? Di sini teman-teman. Kalau ngelihat dari TradingView. Saya pakai TradingView nih untuk backtest. Nah, seperti ini. Sini. Ya, OHLC, open, high, low dan close dari harga trading kita. Dari pair trading kali ini kita akan pakai emas teman-teman. Saya pakai XAUUSD dari server forex.com. Nah, ini. Oke, biar nggak berlama-lama, tadi udah tahu tanggal 1. Di sini kita juga udah catat ya OHLC, dan saya karena tadi ya, ini lumayan kalau misalkan backtest di strategi ini lumayan lama loh. Jadi saya udah bikin kisi-kisinya, ngitungnya itu lumayan repot soalnya. Nah, ini dari tanggal 30 sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, untuk data backtest sheet-nya nanti bentukannya seperti ini. Data-data yang sudah kita kumpulkan akan kita masukkan di sini, dan di sheet ini nanti akan menampilkan hasilnya di kolom sebelah kanan di sini ya. Nah, untuk mengisinya kita cukup nanti selama backtest kita setiap entry kita tulis di mana kita profit, di mana kita ternyata buka itu loss. Jadi profit loss semua dicatat, tanggalnya juga dicatat supaya kita nggak lupa. Nah, nanti semuanya akan dikalkulasikan, semuanya akan dihitung lewat sheet ini, dan hasilnya nanti akan ada di kolom ini. Ada grafik dari saldonya, kemudian dari total kita profit dan lossnya kita akan dihitung, dan win rate-nya juga nanti akan dihitung secara otomatis teman-teman. Nah, oke, biar gak berlama-lama ya teman-teman ya. Kita mau tadi nyari buy position ya. Tapi untuk setting up-nya kita pergi dulu di tanggal 1 Mei ya. Kemudian saya pakai ini fitur replay-nya. Kita akan simulasikan. Backtest itu simulasi teman-teman dengan harga yang sudah berjalan di periodik tertentu ya. Misal kita mau ngambil periodik 1 bulan, berarti kita selama 1 bulan berjalan. Di bulan masa lalu kita akan coba simulasikan strategi kita dengan pergerakan yang sudah terjadi. Seperti itu. Nah, ini udah kita rubah, kita sudah masuk di daily ya. Nah, ini akan kita set di 15 setelah dari tadi kita udah klik fitur replay atau pemulangan. Teman-teman klik pindah ke time frame M15. Kenapa di M15? Karena konfirmasinya dari strategi ini kita cari di M15 teman-teman. Jadi ingat ya, kalau mau menentukan tren, teman-teman lihat di time frame besar, kemudian kita akan cari konfirmasinya, cari peluang untuk entry itu di time frame yang lebih kecil. Saya pairnya kayak gitu. Teman-teman trading pintar untuk strategi ini kita bikin di time frame daily untuk dapat tadi di pivotnya, dan time frame M15 ini untuk kita konfirmasi. Nah, langsung aja ini
Tadi high low close open kalau dikalkulate di investing.com akan keluar seperti ini, dan kita akan pakai classic pivot point calculation di sini ya. Kita untuk episode ini kita akan pakai di support 1 sampai resistance 1. Nah, teman-teman kalau misalkan mau coba sampai resistance 3 atau bahkan sampai yang 4, teman-teman boleh bikin backtest versinya teman-teman sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi strateginya nih, ternyata teman-teman punya strategi sampai ngambil TP itu di resistance 3, boleh banget teman-teman. Cuman untuk kali ini kita akan pakai resistance 1 dan support satunya. Oke. Ya. Kita udah dapat di sini, udah saya pindahkan, dapat ya di sini 231993. Nah, di sini saya juga udah dapat, udah tulis di sini R1-nya 93. Saya pakai 2 angka belakang koma, teman-teman. Nah, di sini tinggal ganti line-nya. Saya siapkan 3 line untuk batasan atas, bawah, dan tengahnya. Nah, tadi di sini nih di SPR ya, tanggal 1. Oke. Sini supportnya. Koordinatnya di 22678. Ini kita tulis S1 atau support, terserah teman-teman. Biar seragam S1 aja ya. Idi, seneng nih. Chris punya banyak temen nih. Aduh, sendirian tuh gak asik soalnya teman-teman. Aduh. Nih, untuk koordinat pivotnya bisa ditulis sama seperti tadi. Ya, tinggal pakai P. Terus untuk R disesuaikan dengan resistance-nya R di sini, R1 atau R, silahkan teman-teman pakai. Nah, 231993 ya, 57 kita double check. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan mulai backtest sheet-nya. Di sini hammer ya, hammer berarti kita pakai buy position. Kalau buy position saya akan ambil position di S1 dan P. Kalau misalkan ada hammer di sini, saya akan buka entry teman-teman. Saya akan buka entry buy. Oke. Mari kita lihat pergerakannya ya. Oh, naik. Masih di tengah, Kak. Kalau model-model harga jalan seperti ini ya, kita nggak bikin teman-teman. Nah, seperti ini ada satu nih hammer nih, turun dari naik ya, kemudian turun, dia bikin hammer di sini. Kita coba ya untuk buka buy position. Ya, konfirmasi jangan lupa kita buka di konfirmasi. Ada candle close di atas. Nah, dia ada atas hammer, baru kita buka buy-nya. Jangan langsung buka teman-teman. Terus di sini saya pakai TP sama SL sepanjang 750 pips. Ya. Sepanjang 750 pips di sini. Biar seragam, RR 1:1 jadi sama ya. SL sama TP-nya. Nah, kita lihat. Oke, naik tuh. Waduh, ternyata kita menderita. Sedih banget ya, kita menderita. Kayak gitu. Nah, di sini ini salah satu entry kita yang ternyata malah loss teman-teman ya. Nah, kalau loss kayak gini gimana? Ya tulis di backtest sheet. Namanya juga mau ngetes, ya kan? Nah, minus 750. Kalau plus ya tetap, maksudnya plus tuh angkanya positif, kita dapat profit, tulis sesuai 750, berarti kalau minus ya ditambahin minus di depan. Ini tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 5. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini tanggal 2 ya? Apa udah tanggal 2? Oh, malah sudah tanggal 2 teman-teman. Nah, kalau sudah pergantian tanggal seperti ini, kita rubah ya, karena sudah ganti batasannya. Nah, seperti ini. Ini RS ya. Salah. Tadi salah saya, malah pencet P. Harusnya R. Harusnya S. Di support teman-teman. Nah. Kenapa sih, Chris, kalau mau pakai pivot calculation selalu dirubah?
karena harga itu selalu update teman-teman. Dan capnya kita pakai itu, cap tuh maksudnya apa ya, saya pakai keseluruhan lah ya. Jadi kalau bukan keseluruhan, jadi kita tuh pakainya karena harga itu selalu bergerak dan update, posisi selalu berubah. Nah, salah satu pendekatan yang paling bisa kita pakai nih, yang cukup dari perubahannya dan kita rekam, dan untuk analisa kita lanjutannya dalam harian yang berjalan, itu teman-teman bisa pakai harian. Kenapa? Harian itu selalu berubah ya, pagi malam punya siklus. Nah, siklusnya juga kelihatan. Setiap sesi yang ada di market kayak sesi US, Asia, terus Eropa, nah itu kan selalu muter teman-teman dan selalu berubah di harian. Nah, harian ini menurut kami ya, disclaimer juga teman-teman ya, cuman kalau dari risetnya tim Trading Pintar sendiri, dia itu punya punya pivot, punya titik acuan gitu loh. Nah, itu bisa kita pakai seperti itu dan kita rubah, karena setiap hari berubah, ya udah pivotnya juga pasti berubah seperti itu. Nah, ini udah ya. Lupa. Ini sudah ya, 229120 57. Ini 2337 teman-teman. Kita rubah lagi coordinates-nya. Oke, 2337. Ya, wah agak tinggi ya. Nah, cuman pivotnya agak rendah nih, 2309. 2309. Oh, belum ini. 2302 masih ya. Ini. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, ini ada pivot, ada harga up di dekat pivot ya. Aduh, malah kepencet. Nah, kalau misalkan tadi kita masuk nih teman-teman, ya ada peluang di sini ya. Dan kita lihat ternyata harga tutup di atas ya. Nah, kita boleh nih buka nih. Tutup di atas maksudnya ada konfirmasi. Nah, kita perlu ada konfirmasi teman-teman untuk meneruskan trade kita. Karena kalau cuman mengandalkan patternnya, nggak ada konfirmasi tutup di atas untuk cari buy, dia bisa gagal, jadi malah turun teman-teman. Nah, itu yang jadi bikin kita loss seperti itu. Jadi ada baiknya kita pasang konfirmasi. Di sini pun juga saya masuk ya, dari ada hammer, saya tunggu konfirmasi. Kalau misalkan tidak ada, ya udah saya tidak masuk seperti ini. Kebetulan ada, nah saya coba mau masuk lagi seperti itu. Nitiknya saya pakai sama 750, seragam pokok semuanya. Kenapa juga di 750 nih? Kenapa nggak di 1 atau di 2? Monggo teman-teman sekalian. Maksudnya gimana? Ya, 750 kalau dijumlah jadi 1500. 1500 pips atau sekitar 15 poin teman-teman. Itu dari riset kita, disclaimer juga sebenarnya teman-teman, cuman ini kita pakai acuan juga dari tim Trading Pintar. Nah, 15 poin itu udah gerak rata-rata harian dari emas untuk bergerak tanpa ada berita teman-teman, sekitaran segitu. Nggak fix di 15, kadang-kadang bisa sampai 20, kadang-kadang cuman 10 atau bahkan di bawah, tapi rata-rata ya sekitar 15 sampai 17 poin itu harga bergerak teman-teman. Jadi kita pakai untuk di range-nya hariannya segitu. Seperti itu. Oke. Nah, nih kalau misalnya kita lihat ternyata kita buka dia ini ya, profit ya. Nah, valid ya teman-teman ya. Oke ya, berarti kita lihat kalau tunggu di di batas ya, pivot ini jadi resistance. Ada rejection, ada rejection. Ya, rejectionnya ini ada karena kita lihat terbentuknya hammer, kemudian adanya konfirmasi yang cukup untuk sinyal kita masuk. Nah, seperti ini kita bisa
taruh di backtest, kita dapat cuan. Mantap. Ayo kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi sampai benar-benar khatam. Ya, naik turun di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Kita lihat dan udah masuk, berarti peluangnya dekat S1 nih. Apakah ada teman-teman? Oke, tidak ada. Oh, di sini ada. Sebenarnya di sini ada nih, itu ada konfirmasinya, tapi karena belum dekat sama S1 ya, dekat sama supportnya, saya belum masuk teman-teman. Saya nunggu. Nah, seperti ini nih. Ini kalau misalkan break ya. Kalau ada konfirmasi yang break dan close di atas dari S1, itu bisa jadi sinyal yang kuat. Kalau misalkan ada, saya akan coba entry. Kita lihat. Nah, di sini ada, kemudian ternyata close lagi di bawah di sini ya. Di sini retest. Di sini kalau mau coba, karena ada konfirmasi lain ya. Harga bergerak itu selalu mencari konfirmasi. Kalau ada seperti ini, saya tidak jadi masuk teman-teman. Kebetulan harga ternyata udah masuk sini. Saya anggap itu sebagai saya waktu mau trade, ternyata ngelihat momen-momen seperti itu. Jadi saya tidak masuk di sini teman-teman ya. Kalau misalkan tadi mungkin enggak, nah bisa jadi saya udah masuk di sini. Jadi kalau berikutnya biar lebih fair lagi, kita coba perlambat teman-teman ya. Kalau misalkan ada, saya mau bikin dikali 1 kali. Jadi kita entry juga tetap sharp. Nah, dan ternyata up ya. Kalau misalkan ini diterusin, sayang momen, tapi tidak apa. Saya punya saklek dengan saya disiplin. Saya mau coba disiplin dengan metode saya. Jadi kita sesuaikan saja, kita pakemkan dan disiplinkan ya teman-teman ya. Oke, ini naik turun nih, udah tanggal 3 ya. Tanggal 3 kita jadi lupa nih mau geser SPR-nya. Jangan lupa ganti batasannya teman-teman. Coordinates diganti ya, S-nya di update, diperbaharui. Ikutin harian yang sudah berjalan. Oke. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, naik turun. Belum ada nih, dekat-dekat nih. Kalau di bawah pivot dan di bawah batas ya teman-teman, maksud saya bukan pivot aja. Pivot itu bisa jadi support dan resistance. Resistance pun juga bisa kayak gitu. Resistance tuh punya peran bisa jadi support juga kalau dia tertembus seperti itu. Jadi kalau belum, kita bisa pakai dia sebagai batasan atas. Nah, kita tunggu peluang dia ada reject. Kalau ada reject, kita bisa ngambil kesempatan tersebut untuk buka entry yang sesuai. Nah, karena ini buy, berarti kita nunggu ya. Tunggu di S1 sama di P seperti itu. Oke. Di sini dia udah bikin nih. Udah bikin. Nggak ketinggalan kayak tadi. Coba. Oh, ternyata close dia bikin. Saya nyari lagi satu konfirmasi lagi. Oke. Belum ada teman-teman. Dia bikin lagi sih di sini. Hammer lagi, cuman saya mau cari hammer hijau. Belum ada. Oh, ini konfirmasinya. Oke. Kita coba masuk ya. Di sini 750. Di sini 750. Oke. Belum ya. Nah, dapat profit di, kalau tadi masuknya di sini nih,
konfirmasi. Nah, kita dapat di sini. Dapat lagi teman-teman. 750. Kalau belum ke form sabar ya. Jangan dipaksakan masuk teman-teman. Ngelihatnya mungkin kalau di sini, wah si Chris nih mah pakai masa lampau. Iya, saya pakai masa lampau teman-teman. Saya mau coba simulasikan masa lampaunya mendekati situasi seperti masa kini. Ya, jadi kita yang ini ditutup nggak tahu kalau harga mau kemana. Nah, kalau condition kayak tadi nih, dimana ternyata di sini udah ternyata tapi nggak dapat konfirmasi karena di sini merah berarti dia close-nya di bawah dari si hammer kan. Jangan dulu entry teman-teman, jangan dulu. Kenapa? Ada indikasi kalau pattern ini gagal karena masih kuatnya penerusan tren ke bawah seperti itu. Nah, terus gimana Chris jadinya? Sabar. Tadi saya udah juga bilang kalau harga itu selalu mencari konfirmasi. Nah, kita tunggu sampai dapat kira-kira masih dalam range ya. Kalau kira-kira berapa? Kira-kira kalau saya ngambil dari sepertiga area atau seperempat area dari jarak S1 ke R atau ke P di sini. P-nya sebagai R kan, sebagai resistance. Kalau misalkan masih dapat, itu masih dalam masih oke sebagai sinyal untuk entry. Cuman kalau misalkan udah lebih, udah lewat bahkan sudah sampai ke tengah, itu berarti sudah tidak valid atau tidak kuat teman-teman. Soalnya sudah jauh dari alat konfirmasi kita yang satunya nih, si pivot calculation seperti itu. Nah, ini tadi udah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya pergerakannya seperti ini teman-teman. Dan caranya kita untuk backtest juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini kan juga lumayan nih. Lumayan lumayan banyak nih ya yang harus kita lakukan. Tapi dari tadi yang kita sudah praktekkan, teman-teman sudah dapat apa yang harus teman-teman lakukan apabila mau backtest di pivot calculation ya. Jadi setiap hari teman-teman ganti SPR-nya, kemudian temukan di mana tadi pattern yang teman-teman dikomboin dengan ini pivot calculation-nya. Nah, di situ baru teman-teman pasang entry. Nah, kalau diterusin nih bakal ini banget teman-teman, bakal lama banget. Jadi saya mau mempercepat biar juga teman-teman bisa dapat seperti apa sih hasilnya. Soalnya kalau misalkan diteruskan ini bisa lumayan lama teman-teman ya. Bukan bisa lumayan lama, memang bisa lama. Kalau ngelihat yang kemarin kita bikin juga di backtest yang hanging man, itu bisa 1 sampai 2 jam sendiri teman-teman. Nah, biar kita juga bisa ngelihat bagaimana membaca backtest sheet-nya, saya speed up teman-teman ya, saya cepetin. Oke teman-teman, cepet ya. Ya kalau dipercepat mah cepet ya. Oke, ya totalnya teman-teman ada sekitar 13 transaksi yang saya bukukan ya. Ini tadi 1, 2, 3 kita udah isi. Terus saya speed up ya. Saya coba dibantu juga sama teman-teman trading pintar nih. Jadi biar matanya makin awas. Dapat sekitar 13 teman-teman, 13 momen, 13 entry, di mana 8 dari 13 kita profit. Wih. Dan 5-nya loss ya. Nah, untuk win rate kita dapat di 61,53% teman-teman. Nah, pola grafiknya seperti ini ya. Ini grafik pertumbuhan saldo atau margin yang teman-teman masukkan. Ya, di sini ya balance tadi saya coba ditaruh di 10.000 ya. Pura-puranya. Aslinya juga bisa teman-teman. Nah, kalau kita lihat, nah dalam pemakaian lot ya, berarti selama 31 hari di bulan Mei kita trade, dihitung per harinya kita dapat sekitar 72 sen atau 0,72 dolar
kalau kita trade dengan menggunakan 0,01 lot di 13 kali kita entry tadi. Nah, kalau 0,1 kita dapat sekitar 7,2 dolar per hari, dan kalau dibikin satu lot kita dapat sekitar 72 dolar. Nah, seperti itu. Profitnya kita sekitar di 2250 nih kalau ditotalkan. Seperti itu. Ya teman-teman, berarti bisa nih ngelihat ya potensi dari strategi dengan cara backtest ini ya, khususnya di hammer sama pivot point di episode backtest trading pintar kali. Teman-teman bisa punya kesimpulan, wah ternyata segini nih, cukup nggak ya di aku gitu misalnya, atau wah ini kurang nih, saya mau cari yang di atas 70%. Bisa teman-teman, bisa cari metode yang lain teman-teman bisa pakai. Nah, di sini Chris sama teman-teman trading pintar lainnya mau mengajak, ya intinya teman-teman sebelum mau pakai sebuah strategi yang baru, ada baiknya kita lihat dulu persentase dari kesuksesan strategi tersebut lewat backtest teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi semuanya dari backtest hammer dan pivot point teman-teman. Nah, teman-teman jadi udah tahu ya, di backtest sheet juga udah kita tulisin semua ya, berapa banyak kita buka entry-nya, terus ditambah sama dikurang deh tuh profit sama loss kita, dan kita juga udah tahu hasilnya seperti apa. Teman-teman juga bisa lihat di sini keluar dia satu bulan ke belakang tuh untuk kemungkinan entry-nya juga berapa ya kan. Teman-teman juga di sini juga bisa nilai semakin banyak berarti N-nya semakin banyak, dan yang kita teliti, yang kita tes berarti semakin valid. Seperti itu. Sama halnya kayak kita bikin skripsi ya kan. Kalau kita menguji suatu teori, terus di trading ini kita juga pakai pendekatan yang sama, semakin banyak kita dapat yang bisa kita tes, nah berarti hasil dari tes yang sudah kita lakukan itu mendekati polanya, mendekati kebenaran bisa kita ambil. Seperti itu teman-teman. Nah, buat semuanya yang suka video-video pembelajaran seperti ini, buat yang suka video-video trading, jangan lupa like, subscribe, komen di komentar, ramein, dan sharing ke teman-teman yang lain yang belum tahu nih kalau trading pintar tuh bagi-bagi ilmu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye bye.